Apa sih arti kemenangan Idul Fitri tersebut buat lo? Ya, aku mixed feeling sih kalau soal Idul Fitri. Kenapa aku bilang mixed feeling? Karena di satu sisi kita disuruh bersenang atau bergembira oleh Rasulullah. Di sisi lain sulit juga bergembira. Kenapa? Karena Rasul sendiri bilang bahwa kalau kalian ngerti apa yang ada di bulan Ramadan, kalian akan ngarep seluruh bulan adalah Ramadan. Coba bayangkan meja ruang makan Anda di hari raya nanti. Pasti penuh dengan opor ayam, rendang, dan ya berbagai hidangan mewah lainnya kan? Oh ya, pasti sampai penuh sesak itu mejanya. Nah, momen makan besar inilah yang selalu Anda nantikan. Tapi siap-siap terkejut nih, tradisi pesta pora yang sudah mendarah daging ini ternyata bertabrakan langsung dengan esensi asli dari perayaan itu sendiri. Betul sekali, ada paradoks yang cukup besar di situ. Iya kan? Makanya hari ini kita akan membongkar ironi besar di balik perayaan Lebaran berdasarkan teks sumber kita. Oke, mari kita bedah materi ini. Kita mulai dari mana sih akar kebiasaan ini berasal? Kenapa hari raya itu selalu identik dengan pesta makan? Kalau kita telusuri akar linguistiknya ya, ada fakta sejarah yang lumayan mengejutkan. Berdasarkan teks, istilah Idul Fitri atau Idul Adha itu sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran. Tunggu, tidak ada sama sekali? Sama sekali tidak ada. Kata dasarnya, yaitu itu cuma muncul satu kali saja, tepatnya di surat Al-Ma'idah. Dan itu pun menceritakan momen ketika Isa Al-Masih memohon sebuah mujizat. Oh, mujizat hidangan dari langit itu ya? Tepat. Beliau memohon diturunkannya hidangan berlimpah dari angkasa. Jadi secara harfiah, itu memang berarti pesta makan besar. Nah, di sini bagian yang benar-benar menarik. Jadi kita mengambil konsep mukjizat spesifik ini, maksud saya hidangan dari langit tadi, lalu entah bagaimana maknanya bergeser menjadi standar perayaan pasca puasa kita. Ya, pergeserannya cukup jauh dari konteks awalnya. Tapi tunggu dulu deh, merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa dengan makanan enak itu kan kayaknya sangat manusiawi ya. Masa sih kita tidak boleh bersenang-senang sedikit setelah berjuang menahan diri? Bukankah itu wajar? Secara psikologis, manusia memang butuh wujud perayaan fisik setelah fase pembatasan yang ekstrim. Teks sumber kita juga tidak memungkiri itu. Tapi yang menarik di sini adalah masalahnya bukan pada larangan bersenang-senang, Terus di mana letak masalah utamanya? di efek bola saljunya. Ketika konsep pesta ini diadopsi secara mentah-mentah, ini memicu lonjakan konsumsi yang luar biasa. Coba kita lihat rasionalisasinya. Berpuasa sebulan penuh itu kan tujuannya melatih kendali diri. Melatih menahan hawa nafsu. Tepat sekali. Kalau di hari kemenangan kita justru meledakkan kendali itu dengan makan ajang balas dendam, esensi menahan dirinya ya otomatis runtuh. Wah, ibaratnya kayak membangun bendungan berbulan-bulan cuma untuk diledakkan dalam sehari ya. Tapi emang prakteknya di hari raya kita sering banget melihat orang nambah piring sampai 3 kali lipat porsi normal sih. Nah, itu dia. Dan kebiasaan ini berbenturan tajam dengan gaya hidup Nabi Muhammad yang prinsipnya sangat fungsional. Beliau makan sesudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sangat berlawanan dengan budaya nambah piring kita tadi ya. Jauh sekali. Ada alasan sosiologis dan ekonomi yang kuat di balik ini loh. Teks kita mengutip surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang memberikan peringatan sangat keras soal sifat mubazir atau boros. Kalau tidak salah sampai ada sebutan khusus kan untuk orang yang boros? Benar. Mereka yang membuang-buang harta secara harfiah dilabeli sebagai saudara-saudara setan. Ini bukan sekadar dogma keagamaan yang kaku, melainkan sebuah sistem perlindungan awal terhadap bahaya konsumerisme ekstrim. Coba Anda ingat-ingat lagi nih, berapa banyak sisa hidangan lebaran Anda kemarin yang akhirnya ya berujung di tempat sampah 2 hari kemudian. Pasalnya saat kita melakukan itu, tanpa sadar kita sedang mempraktikkan apa yang disebut sebagai saudara setan tadi. Sangat ironis kan jadinya? Banget. Ini pengingat tajam bahwa perayaan suci tidak seharusnya jadi ajang ria atau unjuk status sosial lewat pamer kemewahan di atas meja makan. Dan disitulah ironinya memuncak. Kalau kita kembalikan ke desain aslinya, tanggal 1 Syawal atau 10 Zulhijjah itu sama sekali tidak dirancang sebagai festival kuliner privat. Berarti lebih ke arah aktivitas komunal ya? Tepat. Secara historis dan teologis, esensinya sangat bertumpu pada interaksi sosial dan spiritual. Memakai pakaian bersih, lalu sholat bersama di lapangan luas. Dan mengumandangkan takbir, tahmid, dan tauhid juga kan? Serta menjalin silaturahmi? Iya, betul.
Teks menekankan jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini adalah momen untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, sebuah gerakan kolektif untuk menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan di masyarakat. Makanya hal-hal mungkar dilarang ya di hari itu. Betul sekali, hal-hal yang merusak akal dan tatanan sosial seperti tuak dan judi itu sangat dilarang keras di momen ini. Ini adalah hari untuk aksi kebaikan kolektif. Jadi apa arti semua ini? Pertanyaannya sekarang untuk Anda, jika pesta pora ini ternyata bertentangan dengan esensi aslinya, lantas bagaimana kita mendesain ulang perayaan kita? Bagaimana kita bisa mempertahankan tradisi silaturahmi yang hangat tanpa terjebak konsumerisme? Yang jelas, pemahaman mendasar yang perlu kita ubah adalah melihat Lebaran sebagai perayaan kepatuhan spiritual dan komunitas. Bukan kompetisi kuliner dan kemewahan ya. Tepat. Esensinya jauh lebih besar dari sekedar makanan di atas meja. Mari kita kembali ke bayangan meja makan raksasa di awal tadi. Jika esensi hari raya ini sebenarnya dirancang sebagai sebuah aksi serentak untuk kebaikan massal, coba Anda bayangkan ini. Seberapa besar dampak revolusi sosial yang bisa terjadi jika jutaan orang mengalihkan dana pesta pora mereka untuk langsung mengentaskan kemiskinan di hari yang sama? Itu bakal jadi dampak yang luar biasa masif untuk masyarakat. Pastinya. Coba pikirkan hal itu untuk perayaan Anda berikutnya. Sampai jumpa di penelusuran materi kita yang lain.